Dampak kebijakan AFTA terhadap industri di sektor pertanian Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Belenjo Pamungkas Hidayat NIM 2020111605. Yang kedua, Andri Yunus Setiawan dengan NIM 2017111057. Yang ketiga, Marvela Vesta Optanti dengan NIM 2020112237. Yang keempat, Rafli Yuda Sanjaya dengan NIM 2021111511. Yang kelima, Muhammad Aku Nugroho dengan NIM 2020111566. Latar belakang AFTA adalah singkatan dari ASEAN Free Trade Area, sebuah wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN. Seluruh negara yang termasuk dalam anggota AFTA termasuk untuk membentuk suatu kawasan yang bebas perdagangan. Pada awalnya, hanya 6 negara yang secara resmi menjadi anggota AFTA, yakni Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam. Namun seiring bertambahnya negara yang bergabung ke dalam ASEAN membuat AFTA juga memiliki beberapa anggota baru. Negara yang baru bergabung setelah AFTA resmi dibentuk adalah Vietnam pada tahun 1995, Myanmar dan Laos pada tahun 1997, dan Kamboja pada tahun 1999. Terbentuknya AFTA terjadi pada tahun 1992. Saat itu, ASEAN sedang menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi atau KTT keempat di Singapura. Dari keenam negara ASEAN yang menjadi anggota peserta KTT, terciptalah suatu kesepakatan untuk membuat zona perdagangan bebas. Terbentuknya AFTA bukan semata-mata tanpa alasan. Terdapat sejumlah faktor yang melatar belakangi didirikannya organisasi yang dinaungi oleh ASEAN ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Munculnya perubahan eksternal, yakni masa transisi terbentuknya tatanan dunia baru. 2. Keinginan untuk saling memajukan ekonomi negara anggota ASEAN. 3. Keinginan untuk meningkatkan investasi asing langsung ke ASEAN. 4. Keinginan untuk menggalang persatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya saing. Sebelumnya, pembentukan kerjasama regional semacam ini sudah lebih dulu terbentuk di Eropa dan Amerika. Dampak AFTA bagi industri sektor pertanian. Beras merupakan komoditas pertanian yang diperdagangkan di dalam perdagangan bebas AFTA. Partisipasi Indonesia dalam perdagangan bebas AFTA disadari sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan dengan adanya perdagangan tersebut. Hal ini disebabkan karena produk Indonesia akan memiliki pangsa pasar yang lebih luas dan mekanisme melakukan ekspor-impor komoditas menjadi lebih mudah dan menguntungkan akibat adanya penurunan tarif ekspor. Namun, muncul berbagai kekhawatiran akan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas. Kekhawatiran tersebut berupa masuknya barang-barang impor yang lebih murah dengan kualitas yang sama yang menjadi ancaman bagi produk lokal. Hal ini dapat ditujukan pada kasus beras impor dari Thailand dan Vietnam yang harganya lebih murah dan berkualitas tinggi. Kondisi tersebut merupakan atau menjadi ancaman bagi petani padi di domestik. Namun, muncul berbagai kekhawatiran akan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas. Kekhawatiran tersebut berupa masuknya barang-barang impor yang lebih murah dengan kualitas yang sama yang menjadi ancaman bagi produk lokal. Hal ini dapat ditujukan pada kasus beras impor dari Thailand dan Vietnam yang harganya lebih murah dan berkualitas tinggi. Kondisi tersebut menjadi ancaman bagi petani padi di domestik. Dan untuk selanjutnya itu adalah saran. Kebijakan yang paling efektif adalah dengan meningkatkan harga pembelian pemerintah. Yang bisa dikemukakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, sebagai upaya untuk mempertahankan kesejahteraan petani pada akibat adanya AFTA.
dan maka sebaiknya pemerintah meningkatkan harga yang real pembelian dari pemerintah. Dan yang kedua, sebaiknya pemerintah memperhatikan harga beras eceran yang meningkatkan cara melakukan operasi pasar yang tepat. Dan yang ketiga, itu sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas padi, sebaiknya pemerintah memberikan insentif seperti suku bunga kredit yang murah dan menerapkan kebijakan subsidi pupuk. Dan yang terakhir itu sebagai upaya mengurangi jumlah impor beras, pemerintah dapat menerapkan kebijakan program diverifikasi konsumsi pangan, substitusi beras, dan program KB agar dapat menanggulangi tingkat pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Kesimpulannya adalah, AFTA adalah singkatan dari ASEAN Free Trade Area, sebuah wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN. Seluruh negara yang termasuk dalam anggota AFTA sepakat untuk membentuk suatu kawasan yang bebas perdagangan. Dalam kebijakan tersebut memunculkan berbagai kekhawatiran akan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas. Kekhawatiran tersebut berupa masuknya barang-barang impor yang lebih murah dengan kualitas yang sama yang menjadi ancaman bagi produk lokal. Namun, di sisi lain, tujuan AFTA sebenarnya merupakan upaya ASEAN meningkatkan kestabilan ekonomi dan menguatkan daya saing produk ASEAN di mata dunia. AFTA berperan menaikkan keunggulan kompetitif kawasan sebagai basis produksi yang diarahkan untuk pasar dunia. AFTA juga menjadi bagian penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.